Pada kesempatan kali ini, kita akan menginput data-data transaksi pembelian yang terjadi pada Lily Salon dan Spa untuk bulan Januari 2020 ke dalam modul purchase. Untuk transaksi yang pertama yaitu pembelian tunai dengan mata uang USD. Pada tanggal 5 Januari 2020, Lily Salon dan Spa membeli barang secara tunai kepada PT Intel dengan nomor bukti NK-01 termin COD sebesar $330 dengan perincian sebagai berikut. 100 PCS untuk kode barang P006 dan 100 PCS untuk kode P007. Penyelesaiannya, yang pertama, kita pilih modul purchase, lalu pilih enter purchase. Kita pilih menu bill, kemudian kita masukkan nama suppliernya yaitu PT Intel. Untuk terminnya, kita masukkan COD, unchecklist teks inklusifnya, kemudian ini kita ubah menjadi NK-01, tanggalnya kita ubah menjadi 5 Januari 2020, layoutnya kita ubah menjadi item, 5 Januari. Kemudian kita inputkan barangnya yaitu 100 PCS untuk P006 seharga $2. Jobnya kita ubah menjadi produk. Kemudian yang kedua 100 PCS untuk kode barang P007 sebesar $1. Jobnya kita ubah menjadi produk. Jangan lupa untuk mengisi pay today sebesar $330. Kategorinya kita ubah menjadi overseas. Klik Ctrl+R untuk melihat apakah jurnal sudah benar sebelum di-record. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Lalu kita record. Ini adalah konfirmasi untuk pembuatan cek sebagai bukti transaksi untuk pembelian secara tunai. Kita klik OK. Kita cek apakah jurnalnya sudah terinput dengan benar. Jurnalnya sudah terinput dengan benar ya. Ini adalah jurnal untuk mencatat pembayarannya. Kita close. Kita input soal yang kedua, transaksi yang kedua, yaitu masih pembelian tunai namun dengan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 18 Januari 2020, Lily Salon dan Spa membeli barang secara tunai kepada supplier dengan nomor bukti NK-02 terminnya COD sebesar Rp16.170.000 dengan perincian sebagai berikut. 150 PCS untuk kode barang P004 dan 150 PCS untuk kode barang P005. Penyelesaiannya, pertama, kita buka modul purchase, kemudian enter purchase. Masih pada menu bill, lalu kita pilih suppliernya. Terminnya kita ubah menjadi COD. Teks inklusif tidak perlu di checklist. Kemudian kita ubah menjadi NK-02. Tanggalnya kita ubah menjadi 18 Januari 2020. Itemnya 150 PCS untuk kode barang P004 seharga 56.000.
Kemudian jobnya kita ubah menjadi produk. Yang kedua, sebanyak 150 VCS untuk kode barang P005 sebesar Rp42.000. Jobnya kita ubah menjadi produk. Paid today-nya kita isi yaitu Rp16.170.000. Kemudian kategorinya kita ubah menjadi lokal. Kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya apakah sudah benar. Sudah benar ya, kita oke. Lalu kita klik record. Ini kita oke. Nah, maka ini jurnal yang sudah kita input tadi. Jurnalnya sudah berhasil terinput ya. Lalu kita close. Kita input transaksi yang ketiga. Untuk transaksi yang ketiga yaitu transaksi retur atau pengembalian barang yang rusak. Pada tanggal 19 Januari 2020, Lily Salon dan Spa mengirim kembali sejumlah barang karena rusak sebesar Rp1.078.000. 10 VCS untuk kode barang P004 dan 10 VCS untuk kode barang P005. Penyelesaiannya yaitu pada modul purchase, kita pilih enter purchase. Pada menu bill, kita pilih supplier-nya, kita ubah terminnya menjadi COD. Teks inklusif tidak perlu dicentang. Bukti transaksinya kita ubah menjadi ND-01. Tanggalnya kita ubah menjadi 19 Januari 2020. Bill kita isi dengan banyaknya barang yang harusnya diinput dengan menggunakan minus karena retur. Minus 10 VCS untuk kode barang P004. Jobnya kita ubah menjadi produk. Kemudian yang kedua minus 10 untuk kode barang P005. Jobnya kita ubah menjadi produk. Kemudian jurnal memonya kita ubah menjadi purchase return. Lalu kategorinya kita ubah menjadi lokal. Kita Ctrl R. Baik, sudah benar. Kita oke, lalu kita record. Nah, langkah selanjutnya kita pilih purchase register. Kemudian kita pilih return and debit. Karena pembeliannya dilakukan secara tunai, maka kita pilih receive refund. Kita ubah tanggalnya menjadi 19 Januari 2020. Kemudian kita record. Kita close, kita cek apakah jurnal yang kita input sudah masuk. Dia sudah masuk di sini. Kita close. Kita input transaksi yang keempat, yaitu transaksi pembelian kredit dengan mata uang USD. Pada tanggal 20 Januari 2020, Lily Salon dan Spa membeli barang secara kredit kepada Ziva dengan nomor faktur FJ-0122 dengan rincian sebagai berikut. 50 VCS untuk kode barang P003 sebesar $165, exclude PPN 10%, jobnya produk kategori overseas. Penyelesaiannya, pada modul purchase, kita pilih enter purchase.
kemudian pilih menu bill, lalu kita pilih suppliernya yaitu Ziva. Terminnya kita ubah menjadi net 30. Teks inklusifnya tidak perlu dicentang. Purchase number-nya kita ubah menjadi FJ strip 0122. Tanggalnya kita ubah menjadi 20 Januari 2020. Bill-nya kita masukkan 50 PCS untuk kode barang P003, yaitu sebesar $3. Jobnya kita ubah menjadi produk. Kemudian kategorinya kita ubah menjadi overseas. Pay to D-nya tidak perlu diisi karena ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Kita Ctrl R. Jurnalnya sudah benar, kita OK, lalu record. Kita cek apakah jurnalnya sudah masuk. Jurnalnya sudah terinput dengan benar. Kita close, lalu kita input transaksi yang kelima, yaitu transaksi pembelian secara kredit dengan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 23 Januari 2020, Lily Salon dan Spa membeli barang secara kredit kepada PT Harmoni Jaya dengan nomor bukti FJ-0125 termin net 30 dengan perincian sebagai berikut: 100 PCS untuk kode barang P001 dan 50 PCS untuk kode barang P002 sejumlah Rp11.935.000 dengan job produk kategori lokal dan exclude 10% PPN. Penyelesaiannya pada modul purchase, kita pilih enter purchase, kemudian kita pilih menu bill, lalu kita pilih suppliernya PT Harmoni Jaya. Kita ubah termin menjadi net 30, kita OK. Teks inklusif tidak perlu dicentang. Purchase number-nya kita ubah menjadi FJ-0125. Lalu tanggalnya kita ubah menjadi 23 Januari 2020. Bill-nya kita isi 100 PCS untuk kode barang P001 sebesar Rp70.000. Jobnya kita ubah menjadi produk. Lalu yang kedua 50 PCS untuk kode barang P002 sebesar Rp77.000 dengan jobnya kita ubah menjadi produk. Lalu kita ubah kategorinya menjadi lokal. Kita Ctrl R. Jurnalnya sudah benar, kita OK. Kita record. Kita cek. Jurnalnya sudah berhasil terinput. Kita close. Lalu kita masuk ke transaksi yang ke-6, yaitu transaksi retur atau pengembalian barang yang rusak. Pada tanggal 24 Januari 2020, Lily Salon dan Spa meretur barang yang baru dibeli dari PT Harmoni Jaya karena rusak dengan nomor bukti ND-02 sebesar Rp770.000 dengan perincian sebagai berikut, yaitu 10 PCS untuk kode barang P001. Penyelesaiannya pada modul purchase, kita klik enter purchase, kita pilih bill, lalu kita pilih suppliernya yaitu PT Harmoni Jaya. Terminnya kita ubah menjadi net 30.
Teks inklusif tidak perlu dicentang. Untuk purchase number-nya kita isi dengan ND strip 02. Tanggalnya kita ubah menjadi 24 Januari 2020. Bilnya kita isi minus 10 karena retur. Untuk kode barang P001. Jobnya kita ubah menjadi produk. Kemudian kategorinya kita ubah menjadi lokal. Kita Ctrl R. Jurnalnya sudah benar, kita oke. Kita record. Selanjutnya kita pilih purchase register. Karena transaksinya dilakukan secara kredit, maka kita pilihnya apply to purchase. Kita ubah tanggalnya menjadi 24 Januari 2020. Kemudian kita pilih transaksi yang akan di-retur, yaitu transaksi untuk tanggal 23 Januari 2020. Kita enter. Apabila out of balance-nya sudah 0, maka sudah benar. Lalu kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Oke, bisa kita record. Kita lihat jurnalnya apakah sudah terinput. Jurnalnya sudah terinput. Lalu transaksi selanjutnya adalah transaksi pelunasan hutang dengan mata uang USD. Pada tanggal 25 Januari 2020 dengan nomor bukti PU001, Lili Salon dan Spa membayar hutang dengan nomor invoice FJ-0122 kepada Ziva sejumlah $165. Untuk penyelesaiannya, pada modul purchase, kita pilih Pay Bills. Kemudian kita pilih nama supplier, yaitu Ziva. Cek numbernya kita ubah menjadi PU-001. Tanggalnya kita ubah menjadi 25 Januari 2020. Amount-nya kita isi menjadi $165. Kemudian kita klik transaksi yang akan dilunasi, yaitu FJ-0122 pada tanggal 20 Januari 2020. Kita enter. Apabila out of balance-nya sudah 0, berarti transaksi yang kita input sudah benar. Kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Kita oke. Kemudian kita record. Kita cek apakah transaksi tersebut sudah terinput. Sudah terinput. Lalu kita close. Kita input transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pelunasan hutang dengan mata uang IDR. Pada tanggal 27 Januari 2020, Lili Salon dan Spa membayar hutang dengan nomor invoice FJ-0125 kepada PT Harmoni Jaya sejumlah Rp11.165.000. Penyelesaiannya pada modul purchase, kita pilih Pay Bills, kemudian kita pilih suppliernya yaitu Harmoni Jaya. Cek nomornya kita ubah menjadi PU-002. Tanggalnya kita ubah menjadi 27 Januari 2020. Nomornya kita isi Rp11.165.000. Kemudian kita pilih transaksi yang akan
lunasi yaitu pada tanggal 23 Januari 2020. Kita enter. Kita Ctrl R. Oke, apabila sudah seperti ini, maka kita record. Kita cek apakah jurnalnya sudah terinput. Jurnalnya sudah terinput dengan benar. Baiklah, sekian untuk transaksi yang berhubungan dengan modul purchase berhasil kita input. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke modul transaksi. Pada Lily Salon dan Spa ini, untuk transaksi yang akan kita input terlebih dahulu yaitu transaksi penjualan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi untuk transaksi yang pertama yaitu transaksi penjualan untuk jenis jasa. Dicontohkan pada soal Ayu memesan jasa salon sebesar 14.500 dengan menggunakan termin COD nomor faktur FC001 berikut daftar jasanya yaitu cuci potong rambut, creambath dan hair spa, pedicure dan manicure. Untuk jasanya ini include 10%, jobnya adalah C, kategorinya adalah L. Untuk cara pembuatannya kita masuk ke aplikasi ABSS. Pada menu command center kita pilih tab sales, kita pilih enter sales. Untuk customernya kita ubah menjadi Ayu. Untuk terminnya kita ubah menjadi COD. Untuk tanggalnya tanggal 11 Januari 2020. Layoutnya kita ubah menjadi item karena daftar jasanya itu telah didaftarkan di list persediaan. Maka saat terjadinya transaksi, layoutnya kita ubah menjadi item. Kita klik OK. Untuk FC 001 untuk nomor fakturnya. Untuk sheetnya kita masukkan 1, itemnya J001, jobnya adalah jasa, adalah PPN. Untuk sheet kedua itu 1, item numbernya J002, untuk jobnya adalah jasa, untuk taxnya adalah PPN. Untuk sheet yang ketiga yaitu 1, itemnya J006, untuk jobnya adalah jasa, untuk taxnya adalah PPN. Nah, untuk di keterangan soal itu menggunakan includes, berarti taxnya kita tax inclusive-nya kita checklist. Untuk pay-to-day-nya kita isi sesuai dengan total amount-nya yaitu 415.800. Karena jurnal penjualannya adalah secara tunai, jadi pay-to-day-nya kita isi karena itu nanti dia memasukkan jurnal itu secara otomatis yaitu pembayaran dan penjualan jasanya. Untuk kategorinya kita ubah menjadi lokal. Jika sudah kita klik record. Nah, untuk melihat jurnal ya, kita pilih transaction journal. Ini untuk jurnalnya. Jika sudah kita klik close. Nah, untuk transaksi yang kedua yaitu transaksi penjualan untuk jenis jasa dengan menggunakan mata uang USD. Contohkan pada soal Marcella memesan jasa salon sebesar $41,8 dengan menggunakan COD nomor faktur FC002 berikut daftar jasanya yang dipesan Marcella yaitu facial detox, facial filling, sama mandi lulur. Untuk jasanya itu exclude 10%, jobsnya adalah C, kategorinya adalah 0. Cara pembuatannya kita masuk ke aplikasi ABSS. Pada menu command center kita pilih tab sales, kita pilih enter sales.
Untuk customer-nya kita pilih Marcella. Untuk terminnya yaitu COD. Untuk invoice-nya yaitu FC002. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 12 Januari 2010. Untuk ship-nya kita masukkan satu, itemnya yaitu J003. Untuk job-nya adalah jasa, tax adalah PPN, ship-nya 1, J-nya itemnya J004. Untuk job-nya adalah jasa, tax-nya PPN, ship yang ketiga 1. Untuk itemnya J005. Untuk jobnya adalah jasa, tax-nya PPN. Karena di keterangan soalnya itu exclude barangnya, jasanya, maka kita unchecklist tax inclusive. Untuk pay to die-nya kita isi sesuai total amount-nya yaitu pas 1,8. Nah, untuk kategorinya kita ubah menjadi 0. Dan jika sudah, kita klik record. Nah, untuk melihat jurnalnya itu kita pilih tab transaction journal. Nah, ini untuk jurnal yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk itu kita pilih close. Untuk transaksi yang ketiga yaitu ada transaksi penjualan. Contohkan pada tanggal 15 Januari 2020 Ayu membeli barang secara kredit dengan termin 2/10/30, nomor fakturnya FJ003. Berikut daftar barang yang dibeli Ayu yaitu krim bat aloe vera, krim bat strawberry, vitamin rambut, dan face mask gold. Barangnya yaitu include 10%, jobnya adalah P, kategorinya adalah L. Caranya kita ke aplikasi ABCS, pada menu command center kita pilih tab sales, kita pilih enter sales. Untuk customer-nya kita ubah menjadi Ayu. Untuk terminnya kita ubah menjadi in a given of day, diskon day-nya adalah 10, balance today-nya 30, diskon for early payment-nya adalah 2. Sudah kita klik OK. Untuk invoice-nya adalah FJ003. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 15. Untuk ship-nya kita masukkan 30. Itemnya P001. Untuk job-nya adalah produk. Tax-nya adalah PPN. Untuk ship yang kedua yaitu 20. Itemnya P002. Jobnya adalah produk, tax-nya adalah PPN. Yang ketiga yaitu 20 juga. Untuk P003. Untuk jobnya adalah produk, tax-nya adalah PPN. Untuk yang keempat kita isi 20 juga. Itemnya P007. Jobnya adalah produk, PPN-nya, tax-nya adalah PPN. Di keterangan soal itu menggunakan include, berarti kita tax inclusive-nya kita checklist. Nah, untuk kategorinya kita ubah menjadi lokal. Jika sudah, kita klik record. Lihat jurnalnya, kita pilih transaction journal. Sini transaksi yang sudah kita catat atau kita input sudah ada. Jika sudah, kita klik close. Untuk transaksi yang keempat yaitu ada transaksi retur penjualan. Contohkan pada tanggal 16 Januari 2020 perusahaan mendapat retur dari Ayu dengan nomor NK001 berdasarkan transaksi pada tanggal 15 Januari 2020. Nomor faktur FJ003 secara kredit include 10%, jobnya adalah P, kategorinya adalah 0. Untuk cara pembuatannya kita masuk ke aplikasi ABCS-nya. Kita masuk ke aplikasi ABCS-nya pada menu command center, kita pilih tab sales, kita pilih enter sales.
Untuk customer-nya kita pilih Ayu. Terminnya kita ubah menjadi in a given of day. Diskonnya adalah 10, balance student-nya 30, diskon for early payment adalah 2. Kita klik OK. Nah, untuk invoice-nya kita pilih NK01, tanggalnya tanggal 16 Januari 2020. Karena kita ini retur, kita ship-nya menggunakan minus. Untuk ship yang pertama kita isi 10, item numbernya PK001, untuk job-nya adalah produk, untuk tax-nya adalah PPN, untuk ship yang kedua adalah 5, untuk item numbernya PK002, untuk job-nya adalah produk, tax-nya adalah PPN, untuk ship yang ketiga yaitu 5, untuk item numbernya yaitu P003, untuk jobnya adalah produk, taxnya adalah PPN. Untuk memonya kita isi sales retur. Untuk kategorinya adalah L. Untuk keterangannya yaitu dia inklusif, berarti kita checklist start inklusifnya. Jika sudah, kita klik OK. Karena di keterangan soal itu dia memakai include, berarti kita checklist start inklusifnya. Jika sudah, kita klik record. Untuk selanjutnya kita pilih sales register. Di sini sudah ada transaksinya. Kita pilih apply to sell karena penjualan barangnya secara kredit. Dan untuk penjualan secara tunai yaitu nanti by refund. Jadi kita pilih apply to sell. Untuk total amount-nya yaitu 1732500. Nah, nomor ininya adalah oke. Untuk pada value sales register kita pilih return and credit. Di sini sudah ada transaksinya. Kita pilih apply to sell karena di soal adalah barang secara kredit. Nah, untuk total amount-nya yaitu 172.500. Untuk date-nya adalah tanggal 16 Januari 2020. Nah, untuk jika sudah balance-nya adalah 0, kita pilih record. Sini sudah tidak ada. Untuk melihat jurnalnya kita pilih transaction journal. Nah, untuk jurnalnya ini sudah ada. Tanggal 16-nya sudah ada. Kita pilih close. Untuk transaksi kelima ada penjualan secara kredit dengan mata uang USD. Dicontohkan pada tanggal 17 Januari 2020, Nina membeli barang secara kredit dengan nomor FC004. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Nina, yaitu mandi lulur susu, lulur, mandi avocado lemon, face mask, diamond. Barangnya ini include 10%, jobnya adalah P, kategorinya adalah 0. Untuk cara pembuatannya kita masuk ke aplikasi ABSS-nya. Untuk pada command center kita pilih tab sales, kita pilih enter sales, customer-nya kita pilih Nina, terminnya kita ubah menjadi in a given of day karena di keterangan soal tidak ada diskon day, balance today sama diskonnya. Kita kosongkan saja, kita klik OK. Untuk invoice-nya yaitu FJ004,
eksklusif. Tax inklusifnya kita unchecklist karena keterangannya exclude. Untuk tanggalnya yaitu 17. Untuk shiftnya yaitu 45. Itemnya adalah P004. Jobnya adalah produk. Tax PPN. Untuk shift yang kedua yaitu 85. Untuk item numbernya yaitu P005. Jobnya adalah produk. Standar PPN untuk shift yang ketiga yaitu 35. Double tap. Item numbernya adalah P006. Jobnya adalah produk. PPN, taxnya adalah PPN. Nah, untuk kategorinya adalah oversize. Untuk jika sudah sesuai, untuk melihat jurnalnya kita pilih center L. Nah, ini sudah ada. Jika sudah, kita klik OK. Kita klik record. Untuk melihat jurnalnya, kita pilih transaction journal. Ini untuk jurnalnya atau transaksinya yang sudah kita buat tadi. Kita klik close. Untuk transaksi yang ke-6 yaitu transaksi retur penjualan menggunakan mata uang USD dicontohkan pada tanggal 18 Januari 2020 perusahaan mendapat retur dari Nina dengan nomor NK 002 berdasarkan transaksi pada tanggal 17 Januari 2020 FJ 004 secara kredit exclude 10%. Jobnya adalah P, kategorinya adalah O. Cara pembuatannya, kita masuk ke aplikasi ABSS. Pada menu command center kita pilih tab sales, kita pilih enter sales. Untuk customer-nya adalah Nina. Untuk terminnya itu kita pilih in a given day. Kita invoice-nya adalah NK 002. Tanggalnya adalah tanggal 18. Untuk shiftnya adalah retur, kita pilih minus. Untuk yaitunya adalah 25. Itemnya P004. Untuk jobnya adalah produk. Tax PPN. Untuk shift yang kedua yaitu 7. Itemnya adalah P006. Untuk jobnya adalah produk. Taxnya adalah PPN. Di keterangan soal adalah memakai exclude. Kita checklist tag inklusifnya. Kategorinya adalah O. Nah, untuk jurnal memonya kita pilih sales retur. Kita masukkan sales retur. Jika sudah, kita klik record. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita pilih sales register. Kita pilih apply to sell. Total amount-nya yaitu 160. Kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 18. Kita pilih record. Nah, sudah tidak ada. Kita jika ingin melihat jurnalnya itu transaction journal. Nah, ini transaksinya. Ini transaksinya. Ya, sudah kita klik close. Ini tuh transaksinya kita tulis, kita klik close. Transaksi yang ketujuh yaitu ada transaksi pelunasan piutang. Contohkan pada tanggal 26 Januari 2020 perusahaan menerima pembayaran piutang dari Ayu untuk tanggal 15 setelah dikurangi retur atas nomor FPJ 001 sebesar 4.889.500 ke akun kas IDR. Nah, untuk caranya
Kita masuk ke aplikasi ABSS. Pada menu command center kita pilih tab sales, lalu kita pilih reset payment. Nah, untuk customernya kita pilih Ayu. Untuk deposit to akunnya kita pilih kas IDR. Nah, untuk paymentnya adalah totalnya adalah 4.889.500. Kita amount-nya ini untuk tanggalnya yaitu tanggal 26. Nah, jika sudah kita klik record. Nah, untuk melihat jurnalnya kita pilih transaksi jurnal, kita pilih tanggal 26. Terus kita pilih customer-nya yaitu Ayu. Untuk ID-nya yaitu FPJ 001. Untuk tanggalnya yaitu 26 Januari 2020. Untuk totalnya yaitu 4.889.500. Amount receipt-nya kita klik. Jika out of balance-nya adalah 0, kita klik maksudnya deposit akunnya kita ubah dulu menjadi kas IDR. Nah, jika sudah kita klik record. Melihat transaksi untuk jurnalnya kita pilih transaksi jurnal. Untuk jurnalnya kita jurnalnya adalah ini. Jika sudah kita klik close. Untuk transaksi yang ke-8 atau terakhir pada transaksi ini adalah transaksi pelunasan piutang menggunakan mata uang USD. Transaksi yang ke-8 atau yang terakhir adalah transaksi pelunasan piutang menggunakan mata uang USD. Contohkan pada tanggal 28 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari Nina untuk tanggal 17 setelah dikurangi retur atas nomor FPJ 002 sebesar $576,4 ke akun kas USD. Cara pembuatannya, kita pilih ke aplikasi ABSS. Pada command center kita pilih tab sales, kita pilih reset payment. Untuk customernya kita ubah menjadi Nina. Kita use customer. Nah, untuk akunnya kita ubah menjadi kas USD. Untuk ID-nya adalah FPC 02. Tanggalnya adalah tanggal 28. Total amount-nya adalah 576,4. Untuk amount receipt-nya kita klik. Jika out of balance-nya sudah 0, kita klik record. Melihat jurnalnya kita pilih transaksi jurnal. Misalnya yang sudah kita buat transaksinya tadi. Jika sudah kita klik close, itu saja penjelasan tutorial pada transaksi penjualan pada salon Lily dan Spa. Sekarang kita masuk ke transaksi kas masuk, kas keluar, jurnal penyesuaian, dan jurnal penyusutan artefak tetap. Yang pertama kita buka dulu ABSS-nya terlebih dahulu, lalu klik open, lalu kita pilih Lily Salon dan Spa. Ini oke. Kita pilih option yang kedua.
Continue. Oke. Yang pertama adalah transaksi pengeluaran cash, yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 Beli Salon dan Spa membeli peralatan salon secara tunai sebesar 20 juta dengan nomor KK-001 yang dibayar kepada PT Harmoni Jaya. Untuk penyelesaiannya yaitu kita pilih mode banking, lalu pilih spend money, dan untuk akunnya yaitu Kas IDR. Isi data transaksi pembelian. Tadi datanya itu PT Harmoni Jaya. Kita oke aja. Untuk nolnya di sini tadi NK strip sama KK001. Untuk tanggalnya yaitu 3 Januari 03 01 2020. Memonya yaitu pembelian 4 unit. Peralatan kerambat. Untuk akunnya yaitu 12 itu peralatan salon. Tadi 20 juta ya. Kita tap agar out of balance-nya 0, kita klik amount-nya di bawah amount tanggal. Hasilnya jadi out of balance-nya hasilnya jadi 0 kan. Lalu jika sudah kita record. Kita cancel. Lalu untuk transaksi yang kedua yaitu masih pengeluaran kas, yaitu tanggal 3 Januari 2020 Lili Salon dan Spa melakukan pembayaran hutang gaji karyawan bulan Desember 2019 menggunakan Bank BCA sebesar 15 juta dengan nomor KK001-002. Yang pertama kita pilih banking, lalu spend money. Untuk akunnya kita pilih Bank BCA. Lalu untuk cardnya itu karyawan Lili Salon dan Spa. Karena di sini tidak ada karyawan Lili Salon dan Spa, maka kita klik new. Untuk pembuatan data baru, kita pilih personal. Lalu kita klik karyawan. Lili Salon
dan SPA. Kita tap. Untuk card ID-nya yaitu P strip 01. Jika sudah, kita klik OK. Sudah muncul kan, lalu kita pilih karyawan Lily Salon dan Spa. Untuk nomornya yaitu KK002. Tanggalnya 3/01/2020. Untuk memonya pembayaran utang. Untuk akunnya yaitu 2/1110, yaitu utang gaji. Untuk jumlahnya tadi 15 juta ya. Kita agar out of balance-nya penuh, kita klik count money. Out of balance-nya sudah mau ya. Jika sudah, kita klik report. Lalu transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 4 Januari 2020, Lily Salon dan Spa melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Nindi menggunakan mata uang USD sebesar $500. Untuk rate-nya itu 1 USD-nya adalah 14.000 dengan nomor KK004. Untuk penyelesaiannya yaitu kita klik mode akun, lalu pilih record journal entry. Untuk jurnalnya tadi KK004. Untuk tanggalnya yaitu 4 Januari 04/01/2020. Memonya tadi gajian karyawan. Bulan Januari and Nindi. Yang pertama adalah kita klik currency. Kita ubah currency-nya menjadi USD. Untuk nominalnya sudah benar,
lalu kita klik OK. Untuk akunnya yaitu 65100. 65100. Itu Lubis and Salary. Kita klik yes akun. Tadi $500 ya. Dan untuk akun yang kedua yaitu Cash USD. Ya, out of balance-nya sudah 0 ya. Jika sudah, kita klik report. Untuk transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 15 Januari 2020, Lili Salon dan Spa menerima setoran penambahan modal melalui Bank BCA sebesar 3 juta. Nomornya yaitu KM-001 dan kategorinya L. Untuk penyelesaiannya kita pilih mode banking, lalu receive money, untuk akunnya yaitu Bank BCA. Karena data Lili tidak ada, maka kita buat data baru. Kita pilih new, lalu kita pilih employee, kita ketik Lili. Untuk card ID-nya yaitu E04. Jika sudah, kita klik OK. Sudah muncul ya, lalu kita klik Lili. Kita klik use card. Untuk ID-nya tadi KM001. Tanggal 15 Januari. Untuk memonya adalah setoran modal. Untuk akunnya yaitu 31000. Modal ini kita klik use akun. Jumlahnya tadi 300 juta. Maaf, 3 juta.
Untuk modalnya adalah 300.000. Agar out of balance-nya 0, kita klik amount received. Kita tap out of balance-nya sudah 0. Jika untuk kategorinya L. Jika sudah, kita klik record. Cancel. Lalu pada tanggal 20 Januari 2020, Lili Salodespa menerima setoran pemilik sebesar 60 juta untuk nomornya KM-003, akunnya yaitu 1/1120 yaitu kas, dan 3/1000 yaitu modal beli. Untuk penyelesaiannya yaitu kita pilih modul akun, lalu record journal entry, jurnalnya tadi KM-003. Untuk tanggalnya yaitu 20 Januari. Untuk memonya yaitu setoran. Untuk akunnya adalah kas, yaitu 1/1120. Jumlahnya 60 juta. Lalu yang kedua adalah modal beli. Nomor 310. Kita tap, maka balasnya sudah menjadi 0. Jika sudah, kita klik record. Lalu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Januari, lakukan proses purchase inventory untuk mencatat persediaan barang yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan, yaitu kode LMS sebanyak 4 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya. Untuk nomornya yaitu IJ P004, kategorinya yaitu L, jobnya yaitu P. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita pilih modul inventory, lalu purchase inventory. Untuk journal numbernya tadi IJ P004. Tanggalnya yaitu 31 Januari. Kita untuk memonya berapa? Persediaan yang hilang. Untuk item numbernya yaitu P004.
Jadi unitnya sebanyak 4 ya. Karena dari hasil pengecekan tersebut kemungkinan akan terjadi selisih, maka kita untuk unitnya kita masukkan min, lalu kita masukkan unitnya yaitu kita ketik. Dan untuk akunnya yaitu 1130. Persediaan barang daur. Kita klik yes akun. Untuk jobnya yaitu P. Untuk kategorinya yaitu L. Jika sudah sesuai maka kita klik record. Lalu transaksi yang terakhir adalah jurnal penyusutan aktiva tetap. Pada tanggal 31 Januari 2020 dilakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap dengan peralatan pokok sebesar 100.000 saat melakukan pengecekan stok persediaan. Untuk kategorinya yaitu L, untuk jobnya yaitu P. Untuk penyelesaiannya yaitu kita klik mode akun, lalu record journal entry. Untuk jurnalnya tadi IJ 005. Untuk tanggalnya 31 Januari. Kita tap dan lalu untuk akunnya yaitu apresiasi 6300. Tadi sebesar 100.000. Kita tap. Lalu untuk akun yang kedua adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor yaitu 12120. Kita tap, maka out of balance-nya sudah menjadi 0. Lalu untuk kategorinya adalah L. Jika sudah sesuai dengan data yang di dokumen, maka kita klik record. Jika sudah kita klik record. Sekian penjelasan dari penyelesaian transaksi kas masuk, kas keluar, jurnal penyesuaian dan jurnal penyusutan aktiva. Setelah data transaksi yang sudah kita inputkan, kita ingin mencetak laporan tersebut, maka kita bisa memilih laporan berbentuk PDF, Excel maupun yang lainnya. Langkahnya kita bisa pilih pada aplikasi ABSS, klik tombol report. Kita yang pertama ingin mengirim hasil laporan ke program yang lain, misalkan formatnya PDF.
yang ingin kita ubah menjadi PDF adalah untuk laporan account transaction accrual. Caranya untuk melihat transaksi account transaction itu ada di tab yang namanya account, kemudian kita pilih account transaction accrual, kemudian kita klik tombol customize. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan yang ingin kita cetak untuk seluruh akun atau hanya beberapa akun saja ya. Jika ingin misalkan hanya ingin mencetak akun kas IDR, maka centang kas IDR saja. Kalau ingin seluruhnya, kita bisa checklist yang paling atas. Oke, maka keterangannya adalah all. Kemudian sesuai transaksi yang ingin dicetak itu, karena kita jadinya bulan Januari hingga bulan Januari, date from-nya kita ubah menjadi Januari berakhirnya sampai bulan Januari. Oke, kalau sudah kita klik display. Nah, maka akan tampil data account transaction. Nah, kita bisa simpan dalam bentuk format PDF. Kita klik send to. Nah, kita klik PDF. Nah, setelah itu kita buat new folder. Reports. Nah, pada folder tersebut, pada folder report, kita nama filenya seperti nama laporannya agar tidak bingung saat kita klik save. Nah, maka datanya sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan laporan yang terjadi pada PT Lily Salon and Spa. Yang ingin kita cetak yaitu laporan laba rugi. Ya, langkah-langkah untuk membuka laporan laba rugi atau mencetak laporan laba rugi, yaitu kita bisa pilih yang namanya report. Pada top report kita pilih yang namanya account. Laba rugi kita pilih yang namanya income statement. Nah, ini income statement accrual, kita pilih, kita klik custom, kita klik tombol customize, kemudian kita pilih periodenya, maka kita ubah dulu menjadi bulan Januari. Setelah pilih periode, kita klik tombol display. Nah, tampil laporan laba ruginya. Net profit loss-nya adalah 4.390.000. Oke. Kemudian kita ingin simpan ke dalam PDF, maka kita pilih send to, kemudian pilih PDF. Kita pada file reportnya, namanya sesuai dengan laporan, maka kita klik tombol save. Nah, berarti kita sudah menyimpan laporan laba rugi dalam bentuk PDF. Nah, kita masuk ke pembahasan yang nomor 2, yaitu laporan neraca. Laporan neraca berfungsi untuk menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasiva. Langkah-langkah untuk membuka laporan neraca yaitu kita buka aplikasinya.
Nah, kita klik report, kemudian pilih account. Untuk laporan raja kita pilih yang standar balance sheet. Nah, ini kita customize, kita setting yaitu periodenya jadi bulan Januari ya, terus finishingnya kita bisa disesuaikan ya, ingin ditampilkan atau tidak. Kalau sudah kita display, nah maka akan tampil balance sheet-nya. Karena kita settingnya periode bulan Januari, maka di situ tertulis as of Januari 2020. Nah, kita simpan ke dalam PDF. Sentuh PDF dan kita simpan di folder report. Nah, kita save. Karena sudah, kita close. Sekarang kita masuk ke pembahasan laporan yang ketiga, yaitu arus kas. Pada aplikasi ABSS, untuk menampilkannya pada Common Center, kita pilih tab report. Nah, untuk arus kas kita pilih yang namanya laporannya adalah statement of cash flow. Itu ada di tab banking. Nah, pada tab banking kita cari statement of cash flow. Kemudian kita pilih tombol customize. Kita ubah periodenya menjadi Januari, berakhirnya bulan Januari juga. Kemudian kita bisa klik display untuk melihat laporannya yang terbentuk. Nah, ini yang adalah arus kasnya. Kita ubah menjadi Januari. Nah, ini yang terbentuk dari statement of cash flow. Dan kita lakukan hal yang sama, yaitu sentuh PDF dan klik save. Maka kita sudah memiliki laporan untuk arus kas ya. Kita close. Nah, itu adalah cara untuk menampilkan laporan yang sudah terbentuk dari transaksi pada PT Lily Salon and Spa.